Anjing itu dengan panik menggali reruntuhan, meskipun cakarnya sudah berdarah, namun tetap menolak untuk berhenti. Ia bahkan memanggil ketiga anaknya untuk menggali bersama. Sesekali anjing itu menggonggong ke arah reruntuhan, berusaha membangunkan tuannya yang tertimbun. Mendengar gonggongan anjing yang terus-menerus di luar, gadis kecil itu akhirnya perlahan membuka matanya. Ia menoleh untuk mencoba membangunkan kakeknya. Melihat pemandangan ini, anjing itu menggonggong semakin keras, tetapi sang kakek tetap tidak sadarkan diri. Tiba-tiba anjing itu seolah mendengar sesuatu dan segera meninggalkan reruntuhan. Ia berlari mengikuti suara teriakan yang terdengar di telinganya dan sampai di sisi dua orang penyelamat. Ia menggigit erat pakaian mereka. Para penyelamat mengira Mary sedang bermain, jadi mereka menyingkirkannya, tetapi Mary tidak mau pergi. Salah satu dari mereka menyadari ada yang tidak beres, lalu berjongkok dan bertanya apakah tuannya terjebak. Mary tampak serius, segera berbalik dan berlari kembali. Kedua pria itu melihatnya dan segera mengikuti. Mary dengan cepat membawa mereka ke tempat tuannya, terus menggonggong, memberi isyarat bahwa ada orang di bawah reruntuhan. Kedua pria itu segera melakukan pencarian, dan tak lama kemudian menemukan sang kakek dan cucu di dalamnya. Situasinya mendesak, sehingga mereka segera melakukan penyelamatan, menggali reruntuhan yang menimpa keduanya. Mary menyaksikan semua itu dan sekali lagi menggonggong sebagai ungkapan terima kasih. Helikopter menerima pesan darurat dan segera terbang menuju lokasi penyelamatan. Saat itu kakek dan cucu sudah berhasil diselamatkan, dan helikopter juga segera tiba di tempat kejadian. Para penyelamat terlebih dahulu mengevakuasi sang kakek ke helikopter. Saat giliran sang gadis, ia menangis dan menolak pergi. Ia memohon kepada tentara untuk membawa Mary bersama mereka. Namun karena luka kakek terlalu parah, para tentara hanya bisa memilih menyelamatkan manusia lebih dulu. Gadis itu sangat berat hati, menangis sambil menatap Mary. Mary pun seolah memohon agar gadis itu membawanya pergi, tetapi sang gadis tidak berdaya. Akhirnya gadis itu juga berhasil diselamatkan, dan helikopter segera berangkat menuju rumah sakit. Mary melihat itu dan dengan putus asa mengejar helikopter. Meski kakinya terluka, ia tetap berlari tanpa berhenti. Namun helikopter terbang semakin tinggi dan cepat, sementara Mary semakin lelah, hanya bisa menatap helikopter yang pergi menjauh. Mary percaya sepenuh hati bahwa suatu hari tuannya pasti akan kembali mencarinya. Maka ia memilih tetap tinggal di reruntuhan dan hidup di sana bersama anak-anaknya. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu kembali ke rumah mereka yang hancur. Namun meski sudah berteriak memanggil, mereka tetap tidak menemukan Mary. Gadis kecil itu pun menangis sedih, diliputi rasa bersalah yang kuat. Tiba-tiba terdengar gonggongan lembut. Ternyata itu adalah salah satu anak Mary. Gadis itu segera berlari menghampirinya. Saat itu juga dua anak Mary yang lain muncul. Mereka semua masih hidup, tetapi Mary sendiri tidak terlihat. Ketika gadis itu hampir putus asa, tiba-tiba seekor anjing kotor berjalan terpincang-pincang mendekat. Itu adalah Mary. Gadis itu segera berlari memeluknya. Setelah berbulan-bulan penuh penderitaan, Mary akhirnya menunggu tuannya kembali. Gadis itu menangis terseduh-seduh dan Mary pun ikut meneteskan air mata. Selama waktu itu, Mary selalu memberikan semua makanan yang ia temukan kepada anak-anaknya, sementara ia sendiri menahan lapar dalam diam di sisinya. Setiap ibu di dunia adalah